masih bersama Argawi Kandito di Beranda Kalimantan. Oke, kembali lagi Mas Argawi Kandito. Tadi sudah panjang jenengan bahas tentang misleading information di era pandemi ini. Kemudian singkatnya menciptakan banyak sekali masyarakat yang berpikiran pandemi ini sebenarnya ada atau enggak sih? Pandemi ini kalau ada, kira-kira desain atau memang pure alami, kondisi alam yang kemudian memaksa bumi menerima kondisi virus. Kemudian kita bisa menyebutnya sebagai pandemi. Di informasi itu beragam dan banyak sekali, Mas Toto. Menurut jenengan bagaimana ini, Mas? Nah, ya ini yang menarik gitu. Ya. Kebetulan studi saya itu adalah virologi tumbuhan. Jadi sebetulnya ada banyak sekali entitas di luar yang kita ketahui pada saat ini. Artinya masih ada banyak sekali virus yang tidak teridentifikasi, bakteri yang tidak teridentifikasi, jamur yang tidak teridentifikasi, atau mungkin organisme-organisme lain yang kita itu belum tahu. Artinya banyak yang belum kita sentuh gitu. Betul. Manusia itu terbatas kan. Ya. Tiap hari itu kita menemukan hal-hal yang baru. Misalnya kalau kita lihat di GenBank ya, database punyanya Amerika gitu. Hampir setiap hari itu ada organisme baru yang ditemukan. Oke. Dengan varian-variannya, ya, varian genetiknya tentu saja. Otomatis ya sangat naif kalau kita mengatakan bahwa apa yang terjadi sekarang ini merupakan sesuatu yang kemudian dibuat seperti itu. Karena ya pada faktanya kita tuh tidak bisa mengetahui semua hal pada saat ini. SARS-CoV-2 itu merupakan virus baru yang baru saja ditemukan kemarin 2019 itu ketika kasus pertama corona di Cina itu. Itu hal baru, memang hal baru. Itu sih, Mas. Ya, artinya ketika banyak sekali masyarakat percaya bahwa ini adalah pandemi, ada banyak sekali informasi yang itu pantas untuk dipercaya kan, Mas? Artinya informasi-informasi itu juga memiliki muatan-muatan ini ya, kemudian orang-orang awam kemudian berpikir mungkin betul juga bahwa ini buah gitu. Mungkin beberapa orang ya itu berpikir bahwa virus ini adalah virus buatan seperti itu, atau pandemi ini merupakan sesuatu yang sudah diskenariokan. Nah, untuk yang pertama, apakah virus ini buatan atau alami? Hasil-hasil penelitian terbaru itu mengatakan bahwa virus ini merupakan virus yang alami, terjadi melalui proses mutasi dan sebagainya, muncul virus baru gitu. Ini yang baru saja kita bisa identifikasi. Itu pun teridentifikasi karena teknologi kita sudah canggih. Ya. Karena sudah sequencing itu menjadi lebih mudah saat ini dilakukan. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, apakah ini diskenariokan atau enggak sebetulnya? Nah, ini yang menjadi sorotan ya. Ada tokoh yang di awal 2020 kemarin ketika awal-awal pandemi itu dia bilang bahwa ini adalah skenario dari salah satu elit global. Nah, seperti itu. Sebetulnya yang terjadi, jadi terus kemudian mengangkat Bill Gates pada pertemuan ekonomi di Davos kalau nggak salah tahun 2010 ya, atau 2010 kalau nggak salah. Nah, sebetulnya pertemuan ekonomi di Davos itu membahas apa sih? Itu pertemuan itu sebenarnya membahas bukan rencana untuk bikin pandemi, tetapi dia membahas bagaimana jika terjadi pandemi seperti apa yang telah terjadi di tahun 1918 ketika flu Spanyol. Ya. Bagaimana kalau hal tersebut, hal yang mirip itu terjadi di masa depan? Kita siap nggak sih, perangkat kemanusiaan kita itu siap nggak mengatasi itu? Nah, gitu loh. Artinya pada waktu itu mensimulasi. Betul, mensimulasi apa yang mungkin terjadi. Misalnya kayak gini lah. Orang itu kan kalau misalnya mau pergi dari Jogja ke Solo gitu, naik motor. Itu kan ada banyak kemungkinan ya di depan ya. Bisa tabrakan, bisa lancar, bisa ketilang polisi dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita mengalaminya di rumah itu kan kita ketika persiapan kan mestinya ya berpikir, oh misalnya
ono cegatan, ada tilangan polisi, aku sudah bawa STNK, sudah bawa SIM, sudah mengantisipasi dulu, karena resiko seperti itu ya seperti sebuah keniscayaan. Tapi yang terjadi di masyarakat tuh sebenarnya beraneka ragam juga, Mas. Betul. Kenapa akhirnya banyak yang memutuskan aku nggak mau taat prokes nih, wong aku nggak kenapa-napa gitu. Ada yang demikian, ada yang memilih untuk protokol kesehatan diperketat, vaksin dan lain sebagainya, karena percaya betul di sekitarnya itu banyak yang sudah terjangkit virus. Ada lagi yang kekeh bahwa ini virus ini tidak ada, ini konspirasi dan lain sebagainya. Artinya kan fenomena yang beredar di masyarakat ini secara kasat mata bisa saya lihat itu tenanan ya gitu. Ada orang yang tidak kenal beneran gitu loh. Dia tidak taat prokes. Ini terlepas dari penjelasan ilmiah ya, Mas. Ini yang terjadi di society kita. Ada yang tidak percaya dan beneran dia tidak kenapa-napa, atau mungkin ada pengaruh lain, mungkin ada yang percaya bahwa kalau tidak punya penyakit bawaan aku tidak kenapa-napa gitu. Kalau pernah aku juga nggak sakit, atau udah pernah positif ternyata juga nggak kenapa-napa gitu. Nah ini kan ketika ditumpangi dengan banyak informasi yang ini yang ku alami cocok dengan informasi ini gitu, itu kan yang terjadi di masyarakat macam-macam sekali, Mas. Betul. Menurut jenengan gimana, Mas? Ada yang kan ada juga, Mas, yang beneran iya pandemi ini kayaknya nggak berbahaya gitu loh, Mas. Ada yang mengatakan kematian kasusnya tinggi sekali, ada yang ini virusnya mematikan, ini tidak mematikan, dan itu nyata kita lihat gitu. Benar. Itu nyata kita lihat ya. Terlepas dari penjelasan ilmiah yang ini virusnya begini, menurut jenengan gimana itu, Mas? Aku mencoba melihat dari suasana masyarakat kita, Mas. Masyarakat kita itu masyarakat yang katanya Mukhtar Lubis itu kepribadiannya itu masih lemah dan sangat mempercayai mitos. Nah, contohnya apa? Mempercayai mitos adalah testimoni. Masyarakat kita itu lebih suka mendengarkan testimoni dari tokoh daripada melihat fakta secara ilmiah gitu. Artinya seperti ini, omongan seseorang yang punya status sosial di masyarakat ya, dalam hal ini pejabat, artis seperti itu lebih dipercaya daripada fakta ilmiah yang ada di lapangan. Betul. Misalnya kalau sekarang ya konteks pandemi, ada yang taat prokes masih kena, itu fakta. Ada yang kemudian tidak punya masalah apapun di kesehatannya, tahu-tahu kena langsung tidak ada ya, seperti itu. Nah itu kan fakta. Nah tetapi ketika ada tokoh yang menyampaikan testimoni, kan dia kena tersembuh, menyampaikan testimoni seperti yang kita dengar belakangan ini, justru yang mereka itu yang dipercaya gitu loh. Padahal itu testimoni dan testimoni itu belum tentu betul, belum tentu berdasarkan ilmiah. Iya, fakta ilmiahnya tidak seperti itu. Artinya untuk menghadapi situasi ini tidak hanya bagaimana cara masyarakat awam menerima informasi, itu kelengkapannya juga perlu berbagai macam indikator juga ya. Betul. Itu perlu diedukasi mungkin di masyarakat. Artinya kalau di depan tadi kita sudah cerita tentang informasi yang beraneka ragam dan macam-macam, sebenarnya kita semuanya yang sudah dalam situasi ini sebagai masyarakat awam harus bagaimana sih, Mas, menerima informasi yang bermacam-macam soal pandemi. Yang pertama, kita itu menerima informasi, coba cari yang benar dulu. Informasi yang benar itu dari sumber-sumber yang benar, yang juga recognizable atau diterima oleh masyarakat dunia. Misalnya dari WHO, dari Kementerian Kesehatan, dari CDC punya Amerika gitu, dari NIH punya Inggris dan sebagainya. Itu informasi dari otoritas itu, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, itu merupakan informasi yang sudah melalui tahapan review oleh saintis, oleh para ilmuwan, sehingga informasi yang disampaikan ke masyarakat itu bisa terjamin kesahihan. Kesahihannya itu bisa terjamin. Artinya masyarakat juga perlu selain imunitas secara fisik, juga imunitas secara pikiran, kemudian kesadaran akan menerima informasi juga sangat penting. Betul. Nah,
yang saya garis bawahi ya, sebetulnya masyarakat kita itu perlu sikap kritis, proaktif ya. Jadi menerima informasi bukan hanya menerima tapi juga harus punya rasa skeptik ya. Coba dicari lagi sumbernya dari mana, cocok nggak sama sumber-sumber yang sudah diterima oleh masyarakat ini. Nah, sebagian kelompok masyarakat mas yang tidak familiar atau tidak mudah menerima informasi digital dan lain sebagainya, itu biasanya mendapatkan informasi secara lisan dari tutur ke tutur. Nah, ini juga berbagai macam juga persepsi, narasi dan pendapat. Kira-kira ada antisipasi apa mas untuk menghadapi situasi seperti ini? Ternyata kalau saya amati malah lebih banyak yang seperti itu, terutama orang-orang tua yang ada di pedesaan. Terus ada yang kemudian takut. Kemarin saya ketemu sama orang yang berdagang di pasar sudah Rebo, itu takut divaksin mas, karena beliau cerita ada saudaranya itu meninggal setelah divaksin, padahal tidak ada penyakit sebelumnya. Terus ini beredar di lingkungan dia, beredar. Mereka tidak punya akses informasi digital pada akhirnya tidak percaya dengan yang namanya vaksin. Akhirnya mereka resisten dengan vaksin itu. Ya, betul. Ini kondisinya seperti apa di sebenarnya? Sebetulnya yang perlu kita lakukan ya sebagai masyarakat umum ya, kita bukan medis gitu ya, kalau misalnya kita tidak paham mengenai hal itu atau tidak punya informasi dasar yang valid tentang hal itu, sebaiknya kita menahan diri untuk menyampaikannya ke pihak lain ya, atau kita menahan diri gitu. Untuk menyampaikan informasi kepada orang. Iya, gini loh mas, kalau misalnya kita dapat informasinya entah betul entah salah, terus kita main forward saja ke teman kita, forward saja ke WA grup kita gitu, tanpa kita mempedulikan masalah, yang penting eksis. Nah, itu yang menjadi penyakit sebetulnya. Kita nggak bisa menahan diri, kemudian menyebarkan misinformasi. Ya, ini yang harusnya kita kendalikan. Oke, sangat menarik sekali pembahasan di topik ini. Akan kita lanjutkan di pembahasan berikutnya mas, tetap di Beranda Kalimas saja.